Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat piagam penghargaan atau sertifikat di Microsoft Word dengan memanfaatkan fasilitas Mail Merge. Mail Merge atau surat gabung pada awalnya digunakan untuk membuat surat di mana kita hanya perlu membuat satu buah surat atau satu buah dokumen sebagai masternya. Kemudian untuk penerimanya cukup kita simpan pada dokumen lain. Misalnya ada 100 orang yang harus dikirimi surat. Berarti kita cukup membuat satu surat saja, kemudian datanya kita simpan di file yang lain. Jadi tidak perlu kita membuat 100 halaman di dokumen tersebut dengan copy paste kemudian mengganti namanya dan seterusnya, karena itu akan memakan lebih banyak waktu. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan sama-sama praktikan. Di sini saya akan memanfaatkan fasilitas MailMerge tersebut untuk membuat sertifikat atau piagam penghargaan. Oke, kita mulai. Langkah awal kita seperti biasa gunakan klik menu page layout, kemudian pilih kertas yang akan kita gunakan. Di sini saya pilih A4, orientationnya saya pilih landscape, kemudian marginnya saya gunakan margin default saja 2,54 semuanya, oke. Kemudian saya klik page border untuk memberikan bingkai. Saya pilih bingkainya dari sini, bingkainya yang ini. Kemudian ukurannya saya beri 20, warnanya biarkan. Oke. Ini hasilnya. Kemudian kita akan mulai pembuatan piagamnya, kerangka piagamnya. Klik home, kemudian saya pilih no spacing agar jarak spasinya tidak terlalu jauh. Untuk dokumen yang kita buat di Microsoft Word-nya itu adalah kerangka dari sertifikat atau piagam penghargaan yang kita buat. Sementara data yang berisi orang-orangnya atau data yang akan kita berikan piagam ini kita harus simpan pada file yang lain. Misalnya kita simpan di Microsoft Excel. Contoh di sini saya sudah siapkan datanya di Microsoft Excel. Jadi nanti kita akan membuat piagam penghargaan untuk lomba MTQ. Jadi di sini saya buat kolom nama, gelar, kategori namanya, orang-orangnya ini, kemudian gelarnya juara 1, 2, 3, peserta juga saya masukkan, kemudian kategorinya remaja putra, remaja putri, dan seterusnya. Seandainya dibutuhkan hal-hal yang lain, tinggal kita simpan di kolom-kolom ini. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya akan hanya contohkan 3 saja. Untuk tabelnya silakan tidak perlu tabel-tabel yang ribet, cukup seperti ini, tanpa perlu dikasih border pun tidak apa-apa. Kita simpan, kita simpan, kita simpan dulu datanya di sini ya. Office button, kemudian save as, kemudian simpan di, coba saya misalnya di sini buat datanya ya, data sertifikat, data sertifikat. Oke, sudah selesai. Datanya sudah kita simpan di sini, tinggal kita lanjutkan dokumennya. Oke, ya, baris pertama saya buat tulisannya kantor, kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung, Jalan Asia Afrika misalnya ya, Jalan Asia Afrika nomor 100, telepon 022 123 567 Bandung. Misalnya gitu ya. Jadi silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian saya enter beberapa kali, kemudian saya buat garis, insert, shape, line, drag dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Untuk membuat garis yang lurus, maka kita lakukan drag sambil menekan tombol shift seperti ini. Oke, lalu saya klik save outline, weight saya beri 2,4 ya untuk ketebalan garisnya. Kemudian misalnya kita mau menyisipkan gambar sebagai logonya di sebelah kiri atau di sebelah kanan atau mungkin di kiri kanannya, tinggal kita klik insert lalu picture. Misalnya saya pilih gambar yang ada saja di sini. Kemudian saya gunakan text wrappingnya, pilih behind text, lalu saya perkecil dari sini ya. Saya perkecil sesuai dengan kebutuhan ya. Drag. Nah, kalau untuk memindahkan gambar, seandainya kita mau memindahkan tapi ternyata susah dipindahkan, contoh misalnya saya memindahkan ini ternyata tidak bisa, maka kita pilih select, kemudian select object. Nah, seperti ini. Seandainya kita mau memindahkan objek atau gambar tersebut tapi tidak bisa.
Kalau sudah selesai, kembalikan lagi select ke select all seperti ini. Nah, ini saya beri ukuran 12. Ya, biarkan apa adanya lah tulisannya. Kabupaten Bandung misalnya saya samakan atau ya perbesar. Ini saya perbesar lagi 12 volt. Jadi silakan untuk kopnya sesuaikan dengan kebutuhan atau standar di masing-masing tempat. Kemudian kita lanjutkan ke judul sertifikatnya. Sertifikat. Saya buat di sini menggunakan word art ya, dari insert kemudian word art, pilih salah satu word art yang akan digunakan. Saya pilih ini. Sertifikat. Saya pilih hurufnya Verdana ya, agar lebih besar. Bold. Oke. Ini hasilnya. Kemudian simpan kursornya sebelah kanan, enter. Biasanya di bawah sertifikat itu kan ada nomor. Misalnya nomornya 123 garis miring Kemenag Kab PDG MTQ 2017 entah, gitu ya. Tergantung dari kebutuhan. Enter. Nah, kemudian di bawahnya kita tulis diberikan kepada. Nah, ini nanti kita akan isi orang-orangnya itu dari sini. Diberikan kepada siapa, sebagai juara berapa, atau sebagai peserta kategori apa. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita berikan jeda ya, diberikan kepada siapa di sini, kemudian sebagai juara berapa atau sebagai peserta. Kalau misalnya kita mau di bawahnya lagi kita berikan kategori apa gitu. Tapi ya pada kasus ini atau pada contoh ini saya mau satukan kalimatnya di dalam kalimat yang banyak, dalam artian seperti ini ya, sebagai misalnya judul 1 pada acara lomba pada acara musabaqah tilawatil Quran atau MTQ kategori. Nah, di sini kategori nanti kita simpan di sini si kategorinya. Saya tandai dulu dengan titik-titik, nanti titik-titik ini akan saya hapus lagi. Kategori ini tingkat Kabupaten Bandung yang diselenggarakan pada tanggal misalnya 1 November 2017 di Masjid Raya Bandung. Nah, seperti ini. Dan enter. Misalnya di bawah nanti akan ada dua orang yang menandatangani. Di sini misalnya ketua panitianya atau ketua kantor Kementerian Agamanya, dan di sini misalnya wali kota Bandung atau bukan wali kota, Bupati Bandung misalnya, gitu ya. Nah, untuk membuat dua buah tanda tangan sebelah kanan, nah kita manfaatkan tabulasi ya. Kita manfaatkan tabulasi. Saya beri enter 2 atau 3 enter. Nah, kita buat tabulasi tengah. Jadi dari ruler di sini, seandainya rulernya belum muncul, munculkan dengan klik menu view lalu checklist ruler. Oke. Lalu kita lihat di sebelah kiri atas ada simbol tab kiri. Klik satu kali sehingga dia berubah jadi tab tengah seperti ini. Nah, ini yang akan kita gunakan. Kita buat dua buah tab. Cara membuat tabnya adalah tinggal klik pada area ruler. Saya klik di sini satu, klik satu lagi di sini. Nanti tinggal geser-geser sesuai kebutuhan. Kemudian di sini saya klik lagi ke left ya, align left. Kemudian tekan tombol tab satu kali. Nah, di sini dia akan masuk ke tab yang pertama. Kita tekan lagi satu kali, dia akan masuk ke tab kedua. Maka di sini saya memasukkan titik mangsanya, misalnya Bandung 5 November 2017. Kemudian enter. Di bawahnya seperti tadi, tekan tab satu kali sampai masuk ke area tab pertama, mengetahui titik 2. Terus tekan tab satu kali. Ini di sini kita ketikkan kepala kantor
Kementerian Agama, KKA, saya singkat KKA misalnya. Enter, kemudian tekan tab lagi, wali kota, bukan wali kota, Bupati Bandung, koma, tidak usah tekan tab ya, tapi enter ke bawah, enter beberapa kali, tekan lagi tab, di sini kita tulis nama bupatinya, nama Bupati Bandung, misalnya koma MPD, kemudian tab, di sini saya tulis nama kepala AA, gitu ya. Enter lagi, kalau mau dimasukkan NIP, masukkan NIP, itu tab lagi, NIP, NIP-nya ketikan seperti ini. Nah, kita lihat barangkali ini perlu dirapikan, jadi saya blok lagi dari awal, dari baris ini sampai ke bawah. Kemudian ini saya geser ke sebelah kanan agar lebih ke tengah sedikit. Yang ini kita geser ke kanan. Pokoknya bagaimana caranya agar tampilannya kelihatan lebih rapi, gitu ya. Kemudian saya blok semua dari bawah tulisan sertifikat sampai ke bawah. Saya beri tulisannya ukurannya dengan dengan ukuran 12. Kemudian ini saya beri cetak tebal. Saya beri cetak tebal sampai ke sini, cetak tebal ya. Misalnya SAG. Ini saya beri garis bawah. Saya beri garis bawah. Tinggal Ctrl U kalau untuk memberi garis bawah. Nah, berikutnya adalah tinggal kita menyambungkan atau melingkan antara sertifikat ini dengan data yang kita sudah buat sebelumnya di Microsoft Excel tadi. Oke, saya tutup dulu. Jadi data yang dibuat di Microsoft Excel kita simpan dulu, kemudian kita tutup. Nah, kemudian kita sambungkan. Nah, ini adalah cara menyambungkannya. Cara menyambungkannya adalah klik mailing, kemudian klik lagi select recipient, kemudian klik use existing list. Artinya kita menggunakan data yang sudah kita sediakan sebelumnya. Klik use existing list, kemudian carilah di mana data yang kita buat tadi, kemudian dipilih. Saya tadi simpan di dokumen, coba. Nah, ini namanya data sertifikat. Kemudian klik open. Nah, di sini kita diharuskan memilih sheet yang mana yang mau kita gunakan. Tadi di Microsoft Excel saya isi datanya di sheet 1, maka kita pilih sheet 1. Oke. Selanjutnya adalah tinggal kita memilih field mana atau kolom mana yang mau kita hubungkan dengan sertifikat ini. Diberikan kepada, berarti ini nyambungnya itu harus dengan nama. Jadi kita simpan kursornya di sini, klik insert merge field, maka kita pilih di sini nama. Ini secara otomatis akan muncul seandainya tadi sudah kita koneksikan dengan mailing, kemudian select recipient. Kemudian sebagai kita klik di sini, insert lagi, insert merge field lagi, kemudian gelar, nanti juara 1, 2, 3 atau peserta. Dan di sini pada kategori saya hapus titik-titiknya, Kemudian kita klik insert merge field, kemudian klik kategori. Nah, untuk menekankan data ini saya beri cetak tebal ya. Yang ada tulisan nama saya beri cetak tebal. Gelar, cetak tebal, kategori juga sama. Nah, langkah terakhir tinggal kita preview atau lihat contoh hasilnya. Klik mailing lagi, kemudian klik preview result seperti ini. Maka kita bisa melihat datanya sudah masuk. Jadi data sertifikat ini cuma kerangka sertifikat ini cuman kita buat satu, gitu ya. Cuman butuh satu buah. Untuk datanya, orang-orangnya cukup kita simpan di Microsoft Excel tadi. Nah, untuk melihat ke data yang berikutnya tinggal kita klik next record. Kita lihat Abdurrahman juara 2, next lagi juara 3, next lagi peserta juara 1 remaja putri, kalau tadi remaja putra, kalau berikutnya remaja putri. Nah, ini dia akan langsung menyesuaikan sendiri. Untuk jika kita mau mencetak sertifikatnya, ada dua cara. Yang pertama bisa klik finish merge, kemudian edit individual dokumen, atau kita bisa langsung mencetaknya dengan cara print dokumen, kemudian all, kemudian oke. Maka nanti tinggal kita tunggu sertifikatnya sudah beres semua. Gitu. Jadi dia akan
mencetak atau ngeprint sebanyak jumlah data yang kita masukkan di Microsoft Excel tadi. Kalau ada 10 berarti sekaligus 10 lembar akan dicetak tanpa kita harus membuat 10 halaman ini dengan nama-nama yang kita edit atau yang kita ganti. Kalau kita pilihnya edit individual dokumen, maka akan dibuatkan file baru dengan data-data yang sudah dimasukkan ke dalam sertifikatnya. Misalnya tadi di file database yang ada di Microsoft Excel saya buat 10 orang, maka ketika kita klik edit individual dokumen, kemudian kita pilih all, kemudian klik OK, maka akan muncul sebanyak 10 atau sejumlah data yang ada di Microsoft Excel tadi yang kita buat tuh seperti ini. Dia otomatis akan dibuatkan seperti ini otomatis. Kemudian nama-namanya sudah berubah, nama-namanya sudah disesuaikan dengan data. Muhammad Alfian juara 1, Muhammad Abdurrahman Bayhaqi juara 2, kemudian Taufik juara 3, Ihsanul peserta, Faza peserta, Siti Aulia juara 1, dan seterusnya. Itu sesuai dengan data yang sudah kita masukkan. Nah, file ini bisa kita simpan kembali seandainya kita membutuhkan data sertifikat ini dalam bentuk printout yang sudah dalam bentuk sekian halaman sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi kalau saya sendiri biasanya lebih enak seperti ini, tinggal finish merge, print dokumen, kemudian print semua. Jadi kita tidak perlu membuat atau menyimpan file-file yang sudah jadi tadi, karena itu mungkin akan lebih memboroskan dari kapasitas habis gitu ya. Nah, untuk konten-konten kata-kata yang ada di dalamnya silahkan disesuaikan. Intinya cara untuk mengkoneksikan antara sertifikat atau dokumen yang di Microsoft Word dengan yang di Excel tadi, caranya adalah mailing, kemudian select recipient, kemudian use existing list, cari datanya atau cari dokumen yang database-nya, kemudian klik, kemudian open gitu. Kalau sudah, kemudian klik insert merge field, kemudian silakan pilih nama-nama field atau nama kolom yang akan dimasukkan ke dalam dokumen. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami, bisa dimengerti, juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.